saya menemukan asap keluar dari tanah. Ada yang manggil suara saya, Oding, Oding, sampai beberapa kali itu jelas ada bentuknya. Yang kedua ada bentuknya. Bentuknya itu ular, itu ada 4 ekor kera, yang satu itu kepalanya manusia, kepalanya aja. Setelah itu anak saya itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian di channel kita tentunya masih stay tune bareng Sigediza Channel. Olala kali ini obrolan laki-laki akan menguak sebuah misteri kismis untuk setiap malam Jumat. Tentunya kita kali ini akan membahas sebuah cerita seperti biasanya, seperti yang episode-episode yang telah lalu. Tentunya para pemirsa sudah mengetahui bersama bahwa Olala Kismis selalu menghadirkan cerita-cerita di balik misteri. Kali ini saya tidak sendirian, masih bareng dengan Kang Oding. Oke, Kang Oding dari Mekarjati, Kecamatan Hurnis, Kabupaten Indramayu. Para pemirsa sekalian semuanya, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Jangan lupa jempolnya mainkan dan komentarnya diketik-ketik sedikit ya. Dan juga jangan lupa kalau bermanfaat boleh di-share-share sedikit dengan teman-teman sekalian. Oke, untuk selanjutnya Kang Oding, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat ya Kang Oding ya. Oke, Kang Oding ini boleh sedikit bercerita Kang Oding tentang profil dulu deh. Kang Oding itu kerja di mana, aktivitasnya apa saja, kemudian nanti baru kita beranjak ke ceritanya. Kebetulan kali ini kesibukan saya sebagai operator sekolah ya. Operator sekolah. Ya, sehari-hari di rumah ya paling bermain tanaman dan ya paling ngurus keluarga lah. Oh iya, bermain tanaman dalam hal apa nih bermain tanaman nih? Kebetulan sekarang sedang giat di bonsai. Bonsai, luar biasa. Di tanaman bonsai tentunya. Lagi mendalami di bidang itu. Dan sekali-kali ya untuk olahraga naik gunung. Oh, aktivitasnya. Ya, kalau kali ini saya ada keluarga, jadi naik gunungnya sering dengan keluarga. Oh gitu. Dengan anak gitu. Berarti sebelum ada keluarga sering melakukan pendakian tentunya. Ya, kalau dulu setiap bulan mungkin ya. Tapi kalau sekarang ada kerjaan dan keluarga ya tentunya nunggu libur anak dulu, libur dari sekolah gitu. Tapi sebelumnya kan berapa kali pendakian Kang? Bisa dihitung nggak Kang? Berapa kali ya? Sudah tak terhitung? Ya kalau dihitung sih ya mungkin kalau bersama keluarga baru berapa kali ya. Mungkin setiap kali libur sekolah pasti. Sebenarnya dari anak pertama itu 8 bulan sudah naik. Gitu. Sudah saya ajarkan naik gunung 8 bulan. Kemudian 1 tahun dan sekarang menunggu setiap libur sekolah. Oh gitu. Pasti nagih, anaknya nagih. Iya. Pendakian pertama nih Kang, yang pertama kali pengalaman Kang Oding sendiri tahun berapa Kang kira-kira? Dulu saya pertama kali mendaki itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya, diajak oleh ya tentunya senior ya, diajak oleh senior saya, masih saudara sih. Dan sempet dulu sampai kehujanan nangis Kang. Saya masih ingat kelas 4 SD naik ke Tampomas, kemudian di pos 2 kalau nggak salah pos 2 hujan badai itu. Saya nangis minta pulang. Tapi dengan kesabaran para senior ya, tentunya digendong kemudian dihibur. Alhamdulillah nyampe puncak sampai turun lagi. Alhamdulillah. Jadi dari kelas 4 SD. Iya, itu kenangan yang tidak akan terlupakan lah. Tahun berapa Kang? Kelas 4 SD tuh tahun berapa ya? 19 berapa gitu? Saya masuk diinget-inget SD itu lulus tuh 99 kalau nggak salah. 99. Luar biasa. Dari 99 langsung sampai berkeluarga. Iya. Jadi udah bertahun-tahun lah. Ya, biasa mungkin sekali. Itu dulu sih hobi pribadi ya, sekarang menjadi hobi keluarga. Mudah-mudahan keluarga juga tidak
tidak ada bosannya Iya, lah. respon lah ya, Iya. mendukung. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada keluhan sih dengan keluarga. Oke, mantap sekali. Berkaitan dengan itu, pemirsa sekalian, tentunya dari Kang Oding kita akan kuak bersama mengenai kisah misteri pada kesempatan kali ini. Oke, Kang Oding, sekarang kita mulai ke pembicaraan kita nih. Kali ini kan ada podcast Olal ini, obrolan laki-laki ini akan mengangkat kisah misteri tentunya ya. Dengan tema kisah misteri tersebut mungkin ada pengalaman Kang dalam pendakian selama bertahun-tahun. Ada Kang? Pengalaman untuk misteri ya? Iya betul. Untuk Ada. misteri yang baru-baru ya, belum lama inilah ya, belum lama dengan keluarga sih ada. Waktu pertama kali membawa anak di, Iya. Sebenarnya saya tidak mau cerita ini dengan siapapun, tetapi ya mungkin ada pengalaman yang harus dibagikan untuk teman-teman yang lain. Betul. Barangkali ada yang mendaki Mas dengan keluarga, dengan anak, agar bisa menjadi pelajaran lah. Oke. Ya. Tahan dulu, Ceritanya, Kang. Untuk ceritanya kita akan bersama-sama dengarkan untuk cerita kali ini. Kita simak selalu, jangan kemana-mana, tetap pantengin di Sigit Desa Channel. Kita akan bersama dengan cerita Kang Oding, kisah misteri. jadi sebelum saya cerita, boleh saya serup kopi dulu ya? Boleh, silakan Kang. Biar lancar ngobrolnya. Jadi ceritanya begini. Waktu itu anak saya itu usia 8 bulan ya. Pertama kali saya ajak naik ke gunung sampai puncak. Hari itu sebelum kita sekeluarga naik ke prepare dan sebagainya, ada kekurangan sebenarnya yang menjadi ganjalan saya. Yang pertama, anak saya dalam keadaan sakit, tetapi yang tidak bisa kita lihat secara mata, yaitu paru-paru ya. Waktu itu divonis sebagai penderita paru-paru. Nah, tapi saya memaksakan. Saya pikir dengan diajak naik ke gunung dengan udara yang fresh, paru-parunya bisa diobati lah dengan udara yang segar. Saya memaksakan waktu itu dari pos. Alhamdulillah di pos itu saya dengan teman-teman di pos itu sudah seperti keluarga ya, disambut dengan baik, dan mereka pun mengingatkan bahwa anak saya masih kecil, kalau bisa tidur ngecamp di bawah aja. Tapi saya kekeh pengen naik. Kalaupun dengan kondisi yang tidak memungkinkan, saya akan camp di pos 2. Di sana kan ada saung ya, kebetulan di sana juga ada penunggunya, yaitu bapak-bapak yang udah selalu stay di sana. Saya naik setelah ba'da duhur, dan sebelum sampai ke pos 2 hujan kan. Hujan di sana sampai 2 jam lebih. Di ladang pertanian sebelum ke kebun kopi itu saya sudah gelar plesit ya, bernaung di situ sampai 2 jam. Mungkin itu pertanda ya bahwa udah jangan dilanjutkan. Tapi dengan kesombongan saya, dengan sabar nunggu hujan reda, akhirnya beres-beres lanjut perjalanan. Nyampe di pos 2 itu, dari pos 1 sampai pos 2 normalnya itu hanya 1 jam lah, dengan perjalanan santai itu 1 jam. Tapi karena hujan jadi nyampe 3 jam. Jam 1 saya berangkat, kemudian jam setengah 4-an lah, jam 4 nyampe sana.
Kemudian kebetulan yang biasa stay di pos 2 itu nggak ada. Saya udah teriak-teriak, udah manggil-manggil, biasanya saya panggil abah ya, bah, sampai ke itu kan saungnya di atas itu tempat tinggalnya ya, di lantai atasnya itu biasa tempat tidur. Saya sampai naik masuk, nggak ada, kebetulan tidak ada. Tapi saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kebetulan istri juga, waktu itu saya tanya bagaimana mau lanjut, terserah. Ya udah. Setelah itu tidak lama kemudian saya isi air karena dari pos 2 ke sana sudah tidak ada air lagi. Saya isi air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berangkatlah. Jam 4 saya start sampai ke puncak itu Isya, pada Isya. Namun dari perjalanan pos 2 sampai ke puncak itu ada sedikit ya gangguan lah, terutama di pos Batu Kukus. Dari dulu waktu saya belum punya keluarga dan sering bolak-balik ke situ, hanya Batu Kukus lah yang saya takuti gitu. Artinya seperti yang tidak bisa diajak bersahabat gitu. Kemudian gangguannya yaitu yang pertama, saya menemukan keganjilan setelah lewat Batu Kukus, tidak jauh dari area itu, saya menemukan asap keluar dari tanah. Itu ada celah sedikit tanah. Saya pikir, wah, ada orang baru jalan dari sini, mungkin buang puntung rokok atau apa. Saya sampai perhatikan, kemudian saya berhenti sejenak, lihat, ternyata tidak ada apa-apa. Itu emang asap real. Tapi saya tidak cerita dengan istri. Takutnya kalau saya cerita di situ, istri jadi panik dan takut lah sebagainya. Udahlah, biarin. Ya mungkin itu hanya kejadian alam lah. Saya berpikir positif. Kemudian saya jalan lagi. Dari situ, saya sebenarnya pengen udah positif. Tetapi pikiran saya ya tetap kepikiran karena saya bawa anak kecil ini 8 bulan. Alhamdulillah anak saya dari awal sampai ke puncak itu nggak rewel kan. Kebanyakan tidur. Sedikit gangguan itu hanya di jalur persimpangan Ciberem. Karena saya berhenti di situ sejenak, dia minta turun dan minta mainan. Saya selalu, walaupun tidak ke gunung, main ke rumah siapa, orang tua dan sebagainya, mainan anak itu selalu dibawa, apalagi itu ke gunung, khusus tasnya untuk mainan. Ya udah, sejenak di situ berhenti, dikasih mainan, biarkan dulu. Nah, sambil dirayu-rayu, akhirnya sudah beberapa menit kemudian jalan lagi. Nah, di puncak istri saya merasakan sakit perut. Nyampe puncak Isya, kemudian istri saya baru sampai di puncak itu merasakan sakit perut. Sakit perutnya itu bukan apa ya, saya tanya, apakah kamu dapat halangan atau bagaimana lah, perempuan lah. Dia bilang baru 1 minggu kemarin. Lalu sakitnya apa? Apa kebanyakan makan atau salah makan? Enggak, dari tadi di pos, memang pos pertama itu memang kita makan bareng dan makan normal, nggak terlalu banyak dan nggak pedas gitu. Lalu kenapa? Mungkin capek. Saya berpikir capek karena di situ gelap, udah apa ya, sudah kabut, udah tebal karena habis hujan ya, sudah tebal dan gerimis. Saya putuskan udahlah, kita nggak usah buka tenda, kita langsung ke petilasan. Di petilasan ada saung, Kang.
Mungkin biasa digunakan untuk orang yang ziarah. Di situ ada saung, kemudian ada tutupnya, terpal juga rapat lah. Saya pikir di situ lebih safety. Karena pengalaman saya kalau di puncak hujan dan badai itu saya selalu ke petilasan. Di situ lebih nyaman. Nah, saya putuskan untuk ke petilasan, tidur di situ. Dan sampai di petilasan saya masak, istri saya suruh istirahat, dan anak saya tuh tidur nyenyak. Saya putuskan untuk masak. Saya belum tutup juga itu terpalnya. Saya masak di area petilasan. Kemudian setelah itu saya utamakan masak air ya untuk minum istri supaya cepat reda. Setelah selesai, kemudian ya tidak ada aktivitas lah. Saya makan, istri saya nggak mau makan karena anak saya tidur. Ya jadi nanti kalau misalkan udah bangun saya paksakan untuk makan. Tetapi waktu itu saya juga tertidur, lelap lah. Di dalam tidur saya itu mimpi, Kang. Mimpinya tuh jelas sekali ada suara yang memanggil. Tapi saya cari-cari itu tidak ada. Itu mimpi atau tidak saya juga nggak paham lah. Tapi saya pikir itu mimpi lah. Ada yang manggil di suara saya. Oding, Oding sampai beberapa kali itu. Jelas. Saya bangun sambil istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Saya keluar karena keadaan gelap, kabut ya. Bawa senter, keliling, muter lah. Tidak ada apa-apa. Saya masuk lagi, saya tidur lagi. Ya mungkin itu mimpi lah. Mimpinya diulang, Kang. Terulang. Itu jelas ada bentuknya. Yang kedua ada bentuknya. Bentuknya itu ular. Ular itu sekeluarga, Kang. Ada, tapi yang dua itu kepalanya manusia. Suami istri. Jelas, Kang. Gagah seperti itu ya, yang kelihatan itu segini ya ke atas, gagah seperti kerajaan lah, pakai mahkota, kemudian di sini ada kalung emas gitu, tapi tidak pakai baju. Istrinya juga sama, kayak mungkin sisiknya kayak kemben gitu ya, menutupi payudaranya lah gitu. Kemudian anak-anaknya, tapi kalau anak-anaknya itu ada tiga itu nggak ada kepala manusianya kalau anak-anaknya. Nah, dia bilang kalau bahasa sininya selamat datang Oding dengan keluarga gitu. Terima kasih sudah berkunjung. Kalau bahasa manusianya mungkin seperti itu. Tapi saya ya namanya mimpi ya, mungkin mimpi. Dia bercerita dengan bahasanya, tapi saya mengerti gitu. Saya mengerti maksudnya. Mungkin ya ucapan selamat datang. Silakan kalau mau bermain gitu. Sambil mimik mukanya dengan sumringah gitu. Ya dengan mimik sambutan bagaimana lah orang manusia gitu. Kalau misalkan ada tamu kemudian menyambut gitu. Saya pikir apakah ini sebuah sambutan atau sebuah ya apalah untuk hal-hal seperti itu. Senang dong, saya dalam mimpi saya senang. Alhamdulillah saya disambut di sini. Dan kemudian gak lama menghilang. Tapi itu yang anak-anaknya itu masih berputar-putar di situ. Gak lama kemudian anak saya nangis. Saya bangun, mungkin lapar. Saya masaknya itu di luar saung. Saya baru mau keluar membawa peralatan masak, itu di luar, Kang, api banyak sekali. Saya keluar tuh langsung, ada yang bertabrakan saking banyaknya itu. Ada yang bertabrakan, ada yang lari
entah kemana. Saya pikir saya bakal ketabrak nih. Saya loncat naik lagi ke saung, tetapi nggak ada yang nyamperin ke saya tuh, nggak ada. Setelah itu saya lihat sekeliling dengan senter ya, akhirnya saya putuskan sepertinya sudah tidak ada lagi. Saya putuskan masak sambil ya was-was lah, karena babi itu mungkin bisa kembali dengan pasukannya tadi gitu. Dengan cepat ya, buru-buru lah saya masak, kemudian saya bangunkan istri untuk suapin, saya jaga-jaga di luar gitu. Setelah makan, kemudian saya suruh minum obat supaya nggak panas aja sih, karena capek ya. Setelah itu tidur lagi kan, cepet sekali. Saya pikir alhamdulillah anak saya nggak rewel. Saya nggak memutuskan untuk tidur. Saya diam di luar. Istri saya memanggil untuk tidur gitu. Saya jawab sebentar, lagi ngopi dan rokok. Saya jawab seperti itu. Kemudian saya sambil ngopi sambil ngerokok itu bertanya-tanya di dalam hati itu, tadi mimpi atau bagaimana? Saya pikir itu tidak apa ya, tidak terjadi dalam mimpi, tapi saya tidur. Tapi itu seperti real gitu. Saya berpikir gitu, sampai habis kopi saya mau masuk, itu bener datang, nyata. Tapi hanya satu, itu yang laki-lakinya nyata, tetapi tidak mendekat. Dia hanya di depan pintu masuk, berdiri. Saya mau masuk buka terpal penutup itu, saya langsung terasa ada suaranya halus gitu, manggil Oding. Kemudian saya kaget, saya langsung balik badan. Itu jelas bercahaya dan dia hanya berdiri, nggak tahu ekornya kemana, dia hanya berdiri di depan pintu masuk. Saya bengong, ini nyata, saya harus gimana? Tapi setelah lama kemudian dia menunjukkan mimik yang seperti tadi, senyum. Akhirnya saya lega dong, alhamdulillah, seperti tidak marah gitu. Dia dalam hati saya seolah-olah tertarik untuk mendekat gitu. Saya turun beberapa langkah, anak saya nangis. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Saya mundur kan, tapi tidak balik badan, mundur. Dia turun, hilang. Saya penasaran, anak saya nangis, saya hiraukan. Saya lari, kejar, bawa senter, nggak ada. Akhirnya saya langsung masuk ke saung, melihat anak saya yang nangis. Ternyata dia minta susu. Saya bikin susu, kemudian dia habis minum susu tidur lagi, karena tadi habis minum obat, mungkin pengaruh obat. Setelah itu saya putuskan keluar lagi. Kejadian kedua itu ada yang saya lihat, itu ada 4 ekor kera, yang satu itu kepalanya manusia, kepalanya aja. Jelas kepalanya manusia, itu mukanya tidak ada bulu. Ya mungkin kelainan atau apa ya, tetapi ya jelas itu tidak ada bulunya mukanya. Dia hanya bermain-main di sekitaran tembok itu petilasan, tapi tidak berani mendekat. Saya hanya melihat dari jauh dengan senter. Nah, yang tiga itu turun naik. Yang satu
itu hanya diam di atas kemudian memperhatikan saya. Saya pikir apa saya harus memberikan kopi atau apa gitu untuk seperti orang yang ziarah pada umumnya membawa sesaji atau apa kan. Tetapi saya sendiri sebenarnya orang-orang yang menentang hal-hal seperti itu. Dalam hati, apakah orang-orang yang lakukan kesini itu benar atau ini hanya ya ilusi atau bagaimana lah, entah. Saya pikir itu, saya dalam hati saya ya perang di dalam hati gitu. Logika saya mengatakan udah nggak usah diikuti, tetapi hati saya bertentangan. Udah, kamu bikin kopi, suguhkan di petilasan. Ada pikiran seperti itu. Tapi alhamdulillah logika saya lebih kuat. Udah, enggak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Saya putuskan, kera itu saya dekati. Dia tidak lari kan? Dia tidak lari. Lalu saya pikir seperti orang lah, ayo saya mau ajak salaman kalau emang kamu mau bersahabat dengan saya. Saya ajak salaman, dia tidak respon. Tetapi terlanjur seperti ini, saya pikir terlanjur, saya elus kepalanya, hilang kan. Saya mau elus kepalanya, hilang. Itu di depan mata hilang. Enggak seperti yang sedikit hilang gitu, enggak. Tetapi langsung hilang. Itu kalau yang pernah naik gitu ya, dan ke petilasan, dari pintu masuk itu sebelah kanan itu ada tembok di sebelah kanan. Dan dulu saya pernah bikin tembok dari botol dari situ, karena dulu banyak orang yang naik ke situ dengan membawa sesaji pengganti kelapa, katanya itu botol sprit. Dulu saya dengan senior saya, dengan orang Mekarjati juga, yaitu Bapak Tarja ya sekarang, yang menjadi guru itu, iseng dulu pagi-pagi bangun tidur lihat botol berserakan, saya kumpulkan kemudian dibikin tembok. Itu banyak sekali, dan sekarang diganti dengan batu. Botolnya sudah saya angkut. Dulu saya pernah mengadakan kegiatan di situ, bersih gunung, dan beberapa kali lah ya, saya punya komunitas setiap tahun itu mengadakan bersih gunung di situ, di Tampomas, karena yang dekat dengan tempat tinggal saya hanya Tampomas. Nah, lanjut ke cerita tadi. Setelah itu, entah, saya berpikir kok malam ini saya tuh sering sekali naik Tampomas, kok baru kali ini saya tuh merasakan banyak kejadian yang di luar nalar gitu, di luar logika saya. Mungkin kalau misalkan orang lain mungkin sudah lari atau ya mungkin ya apalah ya. Tapi saya berpikir, udahlah, saya berpikir positif. Insya Allah mereka menyambut saya dengan keluarga, karena ini pengalaman pertama saya naik bersama keluarga, apalagi tidur di petilasan gitu. Dan selanjutnya saya putuskan untuk tidur. Saya sebelum tidur saya lihat jam dulu kan, itu jam setengah satu pas kan. Saya tidur karena waktu itu sudah tidak, kalau naik gunung kan yang namanya naik gunung, kalau udah bikin tenda biasanya kan makan lalu tidur kan biasanya. Itu saya baru ya mungkin ada setengah jam kan. Itu si Abah itu nyusul kan. Dia teriak-teriak, saya hanya
mendengar suaranya, saya pikir ini gangguan lagi mungkin. Ini makhluk lain lagi mungkin. Dan saya dengar kok suaranya makin dekat. Itu manggil nama saya. Semakin dekat. Terpal itu dibuka oleh Abah. Saya kaget dong. Saya langsung bangun. Tapi setelah itu anak saya itu nggak ada.